Waalaikumsalam Bu Sriyanti. Ya. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini, Pak? Alhamdulillah Bu, ini dalam keadaan sudah semakin membaik keadaannya, dalam kondisi sehat, namun ada yang agak sedikit kurang mood ini di lingkungan kerja gitu. Gimana kabar Ibu sendiri? Sehat? Kabar saya, ya alhamdulillah kabar saya juga baik, walaupun sedikit ada pilek nih ya Pak, suara saya juga agak serak-serak ya. Oh iya Pak, kira-kira mau ngobrol apa ya hari ini? Apa yang mau diomongin? Sebenarnya gini loh Bu, saya tuh ada sedikit nih unek-unek atau kerentek di hati, pengen curhat sih sama Ibu. Ya terkait tentang kondisi komunitas praktisi di sekolah saya gitu Bu, yang kayaknya saya rasa agak vakum gitu Bu. Sebenarnya saya itu sudah beberapa kali nih Bu ngajak kawan-kawan gitu, khususnya ya kawan yang satu mapel guru mata pelajaran agama Islam gitu Bu. Ya setidaknya untuk bercerita tentang masalah yang dialami dan proses pembelajaran yang dialami murid, kemudian yang terjadi di kelas, kemudian tentang nih pembuatan modul ajar yang sekarang ini sudah mulai masuk di tahun ajaran baru kan gitu Bu. Nah, kemudian lalu asesmen seperti apa yang mau saya pakai, yang kami pakai nanti. Ya tentang masalah-masalah yang lain lah Bu, yang berkenaan dengan tupoksi seorang guru gitu. Ya, tapi saya rasa respon dan sambutan teman-teman di rekan kerja saya itu ternyata antusias Bu dengan ide-ide saya. Ya dengan berbagai alasan mereka Bu, yang ada sibuk, kemudian karena masalah pekerjaan yang begitu padat merayap, kemudian ya mungkin sedikit males, kemudian yang repot lah dan lain sebagainya ya masalah-masalah klasik gitulah. Ya, jadi maksudnya Bapak mau cerita tentang kondisi kombel atau komunitas praktisi Bapak yang vakum ya Pak? Benar begitu? Iya Bu. Ya sekarang masalahnya ya itulah. Jadi kawan-kawan semapel Bapak ya, yang mapel PAI ya, itu kurang antusias ketika diajak berbincang dengan Bapak dengan beribu-ribu alasan yang sepertinya kurang masuk logika ya Pak ya? Ya begitulah Bu. Kan padahal kan gini, sekolah kita atau sekolah kami ini kan ya sudah menerapkan kurikulum Merdeka Mandiri begitu kan. Jadi ada tuntutan nih guru-guru itu untuk lebih aktif dalam komunitas praktisi dan lebih juga dituntut juga untuk membuat laporan administrasi dan perkembangan komunitas praktisi mapel masing-masing gitu. Iya, jadi di sekolah Bapak itu ada tuntutan untuk mengembangkan komunitas praktisi ya, komunitas belajar, benar? Ya betul Bu. Ya, begini ya Pak, waktu kita kan terbatas nih. Jadi Pak, pengen dapat apa dari percakapan kita hari ini? Saya itu kepinginnya menggerakkan lah Bu. Ya dalam arti ya menolong tepatnya gitu Bu ya, agar guru-guru itu mau bergabung di komunitas praktisi. Ya karena salah satu manfaatnya itu bukan hanya untuk sekolah saja, Bu. Kepada rekan-rekan guru. Ya. Jadi pengennya Bapak ya Pak ya, teman-teman yang satu mapel, satu sekolah itu menjadi aktif lagi dalam komunitas belajar ya Pak ya? Ya, betul Bu. Saya itu kan
Ya ingin ya kawan-kawan di sekolah ini ya sedikitlah meluangkan waktu ya sedikit untuk membahas ya mengenai permasalahan-permasalahan pekerjaan biar bisa setidaknya mengurai masalah-masalah yang dialami oleh murid-murid kami begitu kan. Bisa menyelesaikan beban administrasi guru lebih tepat waktu gitu kan, bisa di awal kita udah selesai dan bisa saling berbagi praktek baik dalam dalam pengajaran di kelas dan sebagainya, Bu. Ya karena ya saya pikir-pikir ya daripada kumpul-kumpul, nongkrong-nongkrong, di sela-sela waktu pembelajaran itu ngobrol-ngobrol yang nggak jelas gitu kan, Bu. Ya saya rasa manfaatnya satu ya kurang, kemudian ya takut malah ujung-ujungnya nanti malah gibah begitu katanya, Bu. Ngegosip gitu ya. Mm-mm. Iya, oke. Daripada gibah menggosip ya Pak ya. Oke, jadi kalau menurut Bapak sendiri nih, menurut Bapak guru yang aktif itu guru yang seperti apa? Ya kalau menurut pemahaman saya Bu ya, sejauh ini ya, jadi menurut saya guru yang aktif itu ya ya guru yang setidaknya itu memahami tugasnya sebagai seorang guru, mau bergerak atau setidaknya mau keluar dari zona nyaman yang saat ini, kemudian mau mengikuti perkembangan zaman dalam mengajar. Kemudian guru yang aktif itu ya bisa menggunakan paling tidak kecanggihan-canggihan teknologi yang saat ini ya seperti kayak gawai, HP, dan lain sebagainya yang digunakan dalam pembelajaran dengan sangat bijak. Kemudian guru yang aktif itu selalu termotivasi untuk meningkatkan kemampuannya dengan cara mengikuti ya pelatihan-pelatihan, baik yang di LMS atau di kombel-kombel dan komunitas gitu, Bu. Selain itu juga orang guru yang aktif itu pandai dan jeli mengatur waktu ya, dengan bijak kapan waktu untuk kebutuhan pribadi, kebutuhan keluarga, kemudian waktu yang digunakan untuk menyelesaikan administrasi beban guru, dan waktu mengajar dengan baik. Ya menurut saya itulah, Bu. Iya, jadi menurut Bapak sendiri ya, menurut Bapak Rifani itu guru yang aktif itu dia mau bergerak, keluar dari zona nyamannya ya, jangan aman di zona nyaman ya Pak ya. Iya, Jadi iya, Bu. bergerak, mengembangkan diri dan bisa membagi waktu secara berimbang. Idealnya kayak gitu ya Pak, idealnya. Iya, iya, Bu, benar, benar. Jadi kalau idealnya nih, misalnya guru-guru di sekolah Bapak itu di level ya Pak, di level dari angka 1 sampai 10 gitu ya Pak. Iya. Menurut Bapak sekarang ini guru-guru di sekolah Bapak itu ada di level mana? Level Ya, berapa itu ya Pak? menurut saya sih ya sangat beragam ya, Bu, ya. Heeh. Ada yang ada beberapa guru ini mungkin kalau 1 sampai 10 mungkin menyentuh angka 7, tapi ya juga ada Bu yang masih, di bawah itu mungkin 4 bahkan 5 begitu posisinya. Jadi kalau ditarik rata-rata, secara keseluruhan mungkin di sekitar rentang di level 6 gitulah Bu. Karena ya Level 6. sebagian juga ada yang beberapa guru itu ketika kumpul bareng, saya duduk bareng itu ya sudah mengobrolkan masa-masa dialami siswa, terus menceritakan pengalaman-pengalaman yang ada di kelas-kelas mereka gitu kan. Tapi ya di satu sisi ya ada yang masih dominan, yang ngumpulnya itu cuma gosip terus gitu ya, maklumlah emak-emak gitu, banyak ibu-ibu kan gitu. Jadi kalau saya takut malah saya melok ke komunitas yang gosip gitu loh. Iya, jadi kalau dilihat dari cerita Bapak ya masih beragam ya kegiatannya. Ada yang masih ngobrol, ada yang masih kalau ngumpul-ngumpul ya Pak pembicaraannya. Iya benar Bu, benar Bu. Ya apalagi kayak di sekolah saya itu kan, apa ini, ada banyak beberapa kelompok begitu yang bisa dari kelompok sukunya, ada yang banyak suku Komering atau suku Kayagung, itu ada banyak juga. Kemudian di satu sisi ada juga yang, eee, kelompok pribumi, ditambah lagi masih ada juga yang sistem apa ya, kayak senior dan junior gitu loh Bu. Yang juniornya itu mau ngumpul nimbrung dengan yang senior juga nggak riku, kemudian yang senior juga sama juga gitu. Jadi ya akhirnya ya susah untuk menggabungkan mereka dalam satu kelompok untuk ngobrol
yang berkualitas gitu, Bu. Ya, ada senioritas ya, Pak ya. Jadi kalau dilihat dari kondisinya seperti itu, seperti yang Bapak ceritakan itu, menurut Bapak inginnya teman-teman Bapak yang ada, teman-teman yang di sekolah Bapak itu naik ke level berapa gitu ya Pak pengennya? Saya rasa kalau di angka 8 lah Bu, mungkin sudah sangat baik gitu Bu kalau angka 8, sudah sangat baik gitu kalau di angka 8. Ya, kalau di angka 8 sudah baik ya Pak ya. Ya. Jadi kalau kondisinya seperti itu ya Pak ya, sebenarnya apa yang bisa Bapak lakukan agar bisa mencapai angka 8 atau level 8 seperti yang Bapak bicarakan tadi? Sebenarnya itu Bu yang saya itu pikirkan itu ya. Kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk setidaknya yang memberikan masukan atau solusi dari masalah-masalah yang dihadapi oleh teman-teman kami gitu loh Bu. Jadi kalau menurut pengamatan Bapak nih ya, guru-guru yang ada di sekolah Bapak itu sebenarnya senang diperlakukan bagaimana sih agar bisa lebih aktif dan mau bergerak lagi di Kombel praktisi? Ya, sebenarnya kami ini sebenarnya hanya membutuhkan waktu gitu Pak untuk ya ngobrol bareng, kemudian mencari jalan-jalan keluar gitu atau solusi, kemudian mengatasi masalah-masalah. Ya, bisa jadi nanti ya berbicara dari hati ke hati, kemudian apa yang kira-kira sekiranya menjadikan mereka ini kurang begitu antusias dalam mengikuti komunitas praktisi, Bu. Apa malas, atau bosen, atau bahkan konten dan materi yang akan dijadikan bahan pengembangan praktisi itu kurang menarik gitu. Ya mungkin ya seperti apa nantinya gitu, Bu. Ya, jadi menurut Bapak nih, pendekatan personal ya mungkin menurut Bapak yang harus dilakukan ya Pak ya, butuh pendekatan personal. Iya Bu. Jadi pendekatan secara pribadi karena ini bisa jadi ada beberapa kawan ini Bu yang mungkin karakternya ya pemalu gitu Bu. Karena kalau kita tanya di forum mungkin dia nggak berani mengungkapkan perasaan itu kan Bu. Nah, kemudian jadi setidaknya mungkin di awal bisa kita dari ya face to face bertemu langsung gitu kan dengan waktu terpisah ya kemudian nanti kendala-kendalanya itu akan bisa terungkap gitu. Dan ya mengenai kebenaran asumsi saya kalau guru-guru itu di level 6 itu kan cuma baru asumsi saja gitu loh Bu. Begini, kalau menurut Bapak ya, bagaimana caranya untuk melakukan pendekatan personal itu? Gimana Pak melihat terhadap hal tersebut? Kemungkinan bisa dilakukan sendiri atau apa yang dibutuhkan kira-kira Pak? Sebenarnya saya rasa bisa kok Bu melakukan sendiri sebenarnya Bu ya. Ya karena ketika nanti saya itu membutuhkan atau menyiapkan waktu luang gitu Bu ya. Ya meluangkan waktu lebih gitu untuk melakukan pendekatan terhadap beberapa kawan itu Bu nanti. Dalam bayangan Bapak, waktu seperti apa ya kira-kira yang bisa dilakukan dalam meluangkan waktu itu Pak? Nah, itulah Bu, mungkin sepertinya ini saya harus bijak ini Bu menentukan itu karena mungkin bisa diawali dari secara langsung dulu Bu, dari hati ke hati secara personal ya. Nah, kemudian nanti dalam satu sisi saya juga bisa menggunakan komunikasi lewat WA pribadi gitu, chat pribadi gitu. Atau mungkin pilihannya yang lebih secara umum bisa menggunakan grup WA komunitas praktisi yang selama ini ya bisa dikatakan mati suri gitu Bu, agar bisa kembali aktif, agar ya dengan itu semuanya nanti bisa tahu nih Bu maunya kawan-kawan itu seperti apa gitu, terus masalahnya yang dihadapi itu apa gitu dan nanti seperti apa nih nanti solusinya gitu Bu. Iya.
benar juga Pak. Menurut Bapak ya, kira-kira yang bisa dilakukan dalam waktu dekat dalam minggu ini, misalnya apa Pak? Mungkin yang sangat memungkinkan karena saya juga termasuk orang yang nggak enakan gitu Bu, kalau langsung ketemu gitu kan. Mungkin bisalah nanti saya mengaktifkan dulu di komunitas praktisi WA, grup WA komunitas praktisi itu Bu. Yang Oke. Kapan kira-kira itu bisa dilakukan Pak? saya rasa ya ikan cepat ikan gabus Bu. Ya lebih cepat lebih bagus. Mungkin ya dalam minggu-minggu ini bisa saya lakukan ini Bu. Ya, bisa dalam minggu ini ya Pak ya. Iya, dalam minggu ini. Dalam minggu ini. Baiklah Bapak, kita sudah sampai di ujung sesi ini ya Pak ya. Kira-kira apa nih yang Bapak dapatkan dari sesi kita hari ini, diskusi kita hari ini? Nah ini saya udah agak plong gitu loh Bu ya. Tadi sebelum saya ngobrol dengan Ibu ini tadi, wah bingung Bu, saya harus mulai dari mana? Karena begitu kompleksitas banget masalah yang saya hadapi di tempat kerja itu. Tapi ya alhamdulillah dengan kita sedang ngobrol, memberikan masukan ini, setidaknya saya sudah mulai mengerti dan saya sudah tahu saya akan melakukan apa ke depannya. Setidaknya gini Bu, setidaknya saya itu nanti akan mengambil posisi apa dalam memberikan kontribusi untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh kawan-kawan dan rekan sejawat. Dan mungkin ya mau untuk bergerak dan secara bersama-sama kemudian dalam mengaktifkan komunitas praktisi di sekolah ya, khususnya praktisi guru pendidikan agama Islam yang saya ampu gitu kan, karena di sana ada 3 guru kan. Mungkin dengan itu saya nanti bisa berdiskusi di grup, kemudian saya akan japri satu persatu, kemudian saya usahakan nanti bisa berkomunikasi secara heart to heart gitu kan, face to face dan ngobrol secara pribadi begitu Bu. Iya. Bagus itu Pak ya. Baiklah Pak, kita ketemu lagi minggu depan ya Pak ya. Saya pengen lagi nih dengar cerita Bapak nih setelah diskusi ringan hari ini. Kira-kira hasil dan perkembangannya itu bagaimana Pak? Terima Pasti kasih Bu. Bapak. Ya. Sama-sama Bu ya. Terima kasih Ya. banget sudah mau mendengarkan curhatan saya ini pastinya ya. Mudah-mudahan saya melalui masukan dari Ibu ini bisa sedikit memberikan kontribusi yang lebih baik lagi ke depannya untuk komunitas praktisi belajar di sekolah kami. Makasih ya Bu Sri ya. Iya, sama-sama Pak.